Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua, Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam keterangannya, sambil menahan air matanya, Ferdy Sambo menjelaskan bagaimana istrinya Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Imam Santosa menilai, keterangannya disampaikan Ferdy Sambo dalam sidang pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat bertolak belakang. Keterangan itu disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi dalam sidang pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf pada Rabu 7 Desember kemarin. Mulanya, Sambo bercerita bahwa dirinya dihubungi oleh sang istri, Putri Chandrawati, pada Kamis 7 Juli malam. Saat itu, Sambo berada di Jakarta, sementara Putri di Magelang, Jawa Tengah. Lewat sambungan telepon itu, Putri menangis sambil bercerita bahwa Yosua telah melakukan perbuatan kurang ajar terhadap dirinya di rumah Magelang. Terkejut mendengar pernyataan tersebut, Sambo mengaku sempat menawarkan diri untuk menjemput langsung sang istri di Magelang. Dia juga sempat ingin menghubungi Polres setempat agar memberi perlindungan ke Putri. Namun, upaya Sambo itu ditolak Putri. Katanya, Putri takut pada Yosua dan tidak mau terjadi keributan di Magelang. Putri juga mengatakan ke Sambo bahwa situasi di rumah Magelang saat itu sudah tenang. Ajudannya, Ricky Rizal, dan ART-nya Kuat Ma'ruf tidur di dekat tangga rumah untuk berjaga. Istri Sambo itu pun mengatakan dirinya akan kembali ke Jakarta keesokan harinya. Sambo sendiri mengaku khawatir dengan Putri. Hanya saja, mantan Kadif Propam itu akhirnya menuruti permintaan sang istri demi keamanannya. Hakim heran karena Sambo saat itu tidak langsung melapor ke Polres setempat. Padahal dengan jabatan sebagai Kadif Propam saat itu sangat mudah bagi Sambo untuk mengambil tindakan. Sambo lantas melanjutkan keterangannya. Dia bilang keesokan paginya pada Jumat 8 Juli lalu sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, sang istri memberinya kabar lewat pesan WhatsApp. Putri mengatakan dia hendak bertolak ke Jakarta bersama para ajudan. Istri Sambo itu juga bilang kondisinya lemah karena sakit. Setelahnya, tak ada lagi komunikasi antara Sambo dengan Putri, sebab kata Sambo pada hari itu banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Saat itu, di kantornya Sambo harus memimpin rapat dan menghadiri sidang kode etik personel kepolisian. Dia juga mempersiapkan diri untuk menghadiri acara main bulu tangkis bersama para pimpinan Polri yang akan digelar pada malam harinya. Pernyataan Sambo itu membuat hakim terheran-heran. Di satu sisi, Sambo mengaku khawatir dengan keadaan sang istri. Di sisi lainnya, dia masih bisa berkegiatan seperti biasa. Hakim pun menilai pernyataan Sambo bertolak belakang dengan tindakannya. Sambo lantas beralasan bahwa dirinya belum sempat bermain bulu tangkis. Pada siang hari itu, dia baru mempersiapkan diri untuk kegiatan tersebut. Meski demikian, Sambo sendiri pada akhirnya tak jadi menghadiri acara tersebut, lantaran pada Jumat sore hari terjadi penembakan Yosua di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ini bertolak belakang gitu loh, artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat, tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.